Ini membagikan kertas, kalau tidak cukup satu boleh dua. Tulis di sini kesepakatan kelas kita. Nulisnya rapi ya. Semakin banyak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Siapa mau dua boleh? Silakan langsung ditulis. Nah, siapa yang mau tambah? Ada yang mau tambah kertas? Setelah ditempel 5 nilai kebajikan kelas kita. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua saling menghargai, yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat rukun, dan yang terakhir bertanggung jawab. Silahkan Ananda menandatanganinya. Dimulai dari urutan nama yang pertama, Adelia. Tanda tangan di sini. Tidak usah tulis nama, tanda tangan saja. Besarkan sedikit. Setelah Adelia, siapa lagi? Lanjutkan. Setelah Hana, siapa? Nopal lagi. Setelah Nopal, siapa lagi? Lutfi. Lanjut siapa? Abbaqi. Dan yang terakhir Hasan. Ya, kesepakatan kelas kita. Membaca yang menjadi keyakinan ya. Nah, coba baca yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, terus, dan yang terakhir, nah, ini ada tanda tangannya, berarti kalian telah sepakat ini menjadi keyakinan kelas 6A. Jadi nanti kita beri judul, kita tempelkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca. Harus dihafal. Misalnya
menghargai orang lain. Demikianlah alhamdulillah telah selesai. Demikianlah hasil keyakinan kelas kita hari ini. Mungkin beberapa bulan lagi nanti akan kita tinjau ulang. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi, tergantung kesepakatan kita bersama. Terima kasih sudah selesai keyakinan kelas kita, kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adelia Putri Azhara, kelas 6A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang karena menurut saya keyakinan itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Andriani, kelas 6A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting supaya belajar menjadi nyaman dan bersemangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta majelis guru, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan dalam acara pembukaan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Radia Fitmah. Dan salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk membuka acara kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Dan acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Akrinas. Kepada Ibu disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Guru SDN 02 Taram. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu kita Radia Hikmah. Dan salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dalam acara ini, di mana kita tahu bahwa menciptakan budaya positif itu tujuannya adalah untuk bagaimana nanti ke depannya kita di sekolah kita ini mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini merupakan strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Kita dapat melakukannya dengan berbagai upaya dalam menerapkannya, dan nantinya dengan adanya kesungguhan kita dalam mengontrol murid kita, mudah-mudahan ke depannya kita bisa meningkatkan budaya positif di sekolah kita ini. Kita rasa sebagai kata pembuka dari acara kita hari ini dicukupkan. Mari bersama-sama kita mendengarkan mungkin pencerahan, atau bisa jadi ini untuk meningkatkan pengetahuan kita ke depannya bagaimana pemahaman dan pengalaman budaya positif ini. Demikian saja kata sambutan dari saya. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Dan acara selanjutnya, acara inti, yaitunya penyampaian aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Radia Hikmah kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa duduk bersama hari ini di sini untuk mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di UPTD SDN 02 Taram Kecamatan Harau, Selasa 24 Oktober 2023. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan ke alam yang berilmu pengetahuan saat ini. Seperti judul terpampang di depan, ini adalah penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di sini. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ada pendampingnya Bu Riza Asfa. Kemudian dalam diseminasi ini ada Majelis Guru SDN 02 Taram dan saya sendiri CGP Angkatan 9 Radia Hikmah. Selanjutnya dari budaya positif ini konsep intinya seperti yang terpampang di sini: 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku, selanjutnya 5. Posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu keyakinan sekolah, dan untuk guru sendiri adalah keyakinan kelas. Jadi dalam konsep utama yang akan kami jelaskan hari ini ada posisi yang 3 di bawah ini, yaitu 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas.
Walaupun 3 yang akan terangkan dengan secara mendetail hari ini, perubahan paradigma belajar itu juga tetap akan harus kita ketahui bahwa perubahan paradigma belajar itu dari dulu guru merupakan sumber belajar utama, sekarang guru adalah fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin yang ditegakkan dengan baik tanpa memberatkan siswa, dan juga nantinya disiplin positif akan menjadi cikal bakal budaya positif di sekolah. Dari disiplin positif ini ada pembiasaan-pembiasaan seperti pagi kita senam dulu, bersalaman, berdoa, literasi dan sebagainya. Jika terlaksana dengan baik akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya positif. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Semuanya ada 5, yaitu 1 kebutuhan dasar berupa makan dan kebutuhan psikologi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah cinta kasih. Semua orang butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan. Setelah terpenuhi sandang, yang pertama pangan, sandang dan papan, pasti orang mencari kesenangan. Begitu pula dengan siswa kita. Kalau tidak dipenuhi nanti dia tidak baik belajarnya. Lalu ada lagi kebutuhan akan kebebasan, dan juga terakhir kebutuhan akan penguasaan. Kemudian ada motivasi perilaku. Perilaku orang itu ada motivasinya. Secara umum terbagi 2, yaitu motivasi dari luar, misalnya takut kena hukuman, atau ingin dipuji, ingin dapat hadiah, itu namanya termasuk motivasi dari luar, internal atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi itu dari dalam diri sendiri, namanya motivasi intrinsik. Motivasi ini berasal dari dalam diri sendiri demi kenyamanannya diri sendiri dan demi rasa tanggung jawab di hatinya, bahwa dia tidak merasa tidak enak kalau tidak melakukan sesuatu. Misalnya belajar, kalau motivasi intrinsik sudah dimiliki siswa dalam belajar, siswa tidak perlu disuruh. Begitu juga saat melaksanakan disiplin di sekolah, tidak takut dia akan dihukum, dia datang tepat waktu karena sudah itu panggilan hatinya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, konsep utama kita di sini 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru ini dalam melaksanakan disiplin itu ada 5 posisi kita. Di mana kita yang cenderung? Nanti kita lihat sama-sama. Lihat yang pertama, posisi kontrol sebagai salah satu program penerapan disiplin positif restitusi. Kemudian restitusi itu apa? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke dalam lingkungannya. Contohnya, siswa itu datang terlambat. Jadi kita tanya apa penyebabnya, latar belakang dia terlambat. Kemudian kita cari juga solusinya, tapi bukan kita yang mengusulkan. Siswa itu sendiri, misalnya terlambat gara-gara kesiangan. Lalu apa solusinya? Setel alarm bu, bisa. Atau bangun lebih cepat, tidur lebih awal. Itu adalah mereka menentukan solusi sendiri. Jadi kalau siswa sudah dapat menemukan solusi sendiri, insya Allah nanti mereka akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan guru lagi yang mencarikan solusi. Nah, besok bilang sama mama, setel alarmnya jam 5 misalnya. Tidak begitu. Di sini yang restitusi itu mereka memperbaiki kesalahannya sendiri dan tidak akan mengulanginya, sehingga mereka kembali ke lingkungannya, yaitu lingkungan di mana mereka sebagai siswa mempunyai pikiran yang positif dan dia belajar dengan tenang. Lanjut, posisi kontrol. Menurut Diane Gossen dalam bukunya ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh orang tua, guru ataupun atasan dalam melakukan langkah kontrol. Di sini karena kita institusi kita sekolah, berarti kita membahasnya orang tua, guru dan orang tua. Kalau orang tua itu di rumah, nah, guru di sini kita terhadap siswa. Bisa juga atasan kepada bawahannya. Ya, di sini
sini. Posisi kontrol itu dalam dunia pendidikan, posisi kontrol biasanya digunakan untuk merestitusi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi restitusi sangat bermanfaat dalam menerapkan budaya positif ini. Ini dia. Posisi kontrol ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau pengalaman kita sekolah dulu, mungkin kita banyak melihat, merasakan guru kita itu lebih banyak pada posisi penghukum. Misalnya, yang nggak mengerjakan PR berdiri di depan kelas. Apalagi ya, terlambat membersihkan WC, misalnya toilet sekolah, atau seragamnya ada yang tidak lengkap, memilih sampah atau tanam bunga dan sebagainya. Atau kalau ada lagi yang versi menulisnya disuruh menulis, ya janji tidak akan mengulanginya lagi, ditulis 3 halaman. Itu adalah namanya posisi seorang guru pada penghukum. Apa ciri-cirinya nanti kita bahas. Ini pengantarnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah ini adalah guru itu tidak marah pada siswa ataupun orang tua pada anak, tapi menimbulkan rasa bersalah. Misalnya di rumah, nggak kasihan sama ibu, nak, udah capek dari pagi sampai malam, mau jadi anak durhaka kamu. Kita menganggap kita tidak marah, tapi ternyata sebenarnya akibatnya adalah anak memandang dirinya buruk. Oh, saya anak durhaka, saya jelek, saya gagal. Dia memandang dirinya jadi orang yang gagal. Ternyata itu juga dampaknya jadi buruk. Lalu ada teman. Kalau teman ini biasanya guru tingkat atas ya, guru SMA, kan tidak jauh beda kadang-kadang umurnya. Misalnya ada siswa terlambat atau nampak PR, tidak apa-apa, nanti bapak tolong. Udah, jangan ya, sekarang masuk kelas. Ini ada juga akibatnya, siswa tidak bertanggung jawab pada perbuatannya, dan siswa tergantung pada guru yang menjadikannya sebagai seorang teman. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini nada bicaranya datar saja, dia kerjanya memantau, misalnya guru piket. Nah, kamu tahu jam berapa masuk? Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, itu dia. Itu adalah pemantau. Kemudian terakhir adalah manajer. Itu posisi yang paling ideal bagi seorang guru di kelas atau di sekolah dan juga orang tua di rumah. Jadi kita berusaha dari, misalnya kemarin mungkin kami sering berada di posisi pembuat rasa bersalah, mungkin berusaha, teman mungkin tidak ya kalau kita di SD, pemantau misalnya, nah, apa konsekuensinya nak kalau nggak bikin PR 3 kali dipanggil orang tua? Berarti kan kita tidak memberikan hukuman, cuma kita konsultasi dengan orang tua. Kita berusaha mencapai posisi yang paling ideal, yaitu manajer. Ini dia. Satu, kita kembali ke yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum ini kita bayangkan kita dulu waktu kecil, mungkin saat dari surau mengaji, siapa yang dipukul tangan atau kakinya, atau di sekolah lari keliling lapangan. Saya mengalaminya di SMP, olahraga di lapangan UNP, lari 3 keliling, baru 1 keliling sudah ngos-ngosan. Itu gara-gara pemanasannya tidak pas. Jadi yang pertama, posisi penghukum ini, seorang guru itu kalau ada anak muridnya terlambat, dia langsung marah. Kamu lagi, misalnya kan ada keras. Bisa juga dengan bahasa tubuh, berkaca pinggang, menunjuk-nunjuk ini nih, yang terlambat terus, misalnya membentak-bentak, menunjuk-nunjuk. Lalu ada hukuman fisik. Hukuman fisik contohnya siswa disuruh misalnya membersihkan toilet, jadi fisiknya bekerja. Atau bisa juga mungkin kalau memukul tidak ada ya, saya rasa. Fisik ini anak disuruh membersihkan toilet, apalagi ya, lari keliling lapangan, hormat bendera dan sebagainya. Kemudian ada juga hukuman secara verbal. Guru itu membentak-bentak siswa itu namanya sudah dihukum secara verbal. Kamu lagi, nggak bosan. Bapak sendiri bosan menghukum kamu. Kalau kami dulu waktu SMP, yang laki-laki itu ditendang. Tapi walaupun tendangannya tidak serius, tapi tetap merasa ya laki-laki sih ya, beberapa orang memang mereka kasusnya parah, tapi itulah itu ternyata tidak boleh. Bukannya mendidik nanti anak menjadi dendam sampai dia
puasa dia ingat. Contohnya kita ingat kita dihukum dulu mungkin dipukul di tempat mengaji atau di sekolah, padahal kita tidak salah. Nah, kemudian ada juga ciri-ciri dari posisi penghukum ini, hukumannya tidak terduga. Misalnya siswa datang terlambat, satu. Yang kedua, baju seragamnya tidak sesuai. Kenapa bajunya beda? Basah, Bu. Jadi karena dia sudah 2 pelanggarannya, hukuman dari guru itu tidak terduga. Dikiranya dia hukumannya bersikap toilet, taunya ditambah 1 lagi. Mana sepatunya? Nah, disita sepatunya. Jadi hukuman dari posisi penghukum ini hukumannya tidak terduga. Itu bedanya dengan yang lain. Kita tidak tahu bahwa kita nanti akan disuruh lari atau kita disuruh menulis surat perjanjian banyak kata-katanya. Kalau di tata tertib sekolah kita kan ada sekali melanggar ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali diberi surat peringatan, yang keempat kali misalnya dipanggil orang tua, atau yang terakhir bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi kalau konsekuensi bisa diprediksi. Kalau ini tidak, itu namanya posisi penghukum. Lanjut, ya ini dampaknya yang tadi. Apa dampaknya guru itu menjadi posisi penghukum? Bisa guru, bisa orang tua. Siswa menjadi pendendam. Ada siswa yang disita sepatunya, suruh pulang atau disuruh lari sekian keliling, dia dendam sama gurunya. Karena tadi juga gurunya sudah berkata-kata kasar. Lalu guru tidak disukai oleh siswa. Misalnya kita dulu tidak suka guru mana ya, wakil kesiswaan itu kan sering berhubungan dengan siswa, jadi kita takut sama bapak itu, serem. Lalu ada siswa tetap mengulangi kesalahan dia. Mereka tidak jera walaupun sudah mendapatkan hukuman fisik. Lanjut. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di sini gurunya berbicara lembut, kadang memelas, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Apalagi yang kamu cari? Gak kasihan kamu sama ibu? Ibu sudah menerangkan dari tadi, kamu gak juga menyelesaikan latihan, mau jadi anak durhaka. Nah, itu misalnya membuat rasa bersalah. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid, yang membuat guru menderita. Ibu sudah 3 malam loh mempersiapkan LKPD ini. Kenapa kamu tidak juga menyelesaikannya? Jadi siswa memandang dirinya itu orang yang gagal. Oh, itu parahnya diriku. Akhirnya dia murung. Bisa jadi dia bersifat agresif. Dan banyak lagi dampak yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Lanjut yang ketiga, dampak posisi kontrol rasa, kan ya, masih yang tadi ya. Dampak posisi kontrol rasa bersalah, siswa akan merasa gagal atau bersalah, dan siswa merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Mungkin biasanya dia ceria, tiap hari diberi kata-kata yang menyebabkan dia jadi orang gagal. Bisa jadi dia nanti jadi pendiam atau introvert. Nah, biar semangat kita ice breaking dulu. Iya, Bu. Pak Nedi bisa musiknya di Bluetooth kan? Katanya. Semuanya berdiri. Karena ini jam merawatnya, Bu. Meskipun capek
Ulang. Dua. Ya. Ya. Hop. Lagi. Hop. 5, 6, 7, 8. Karena ada kopi, silakan minum air kopi beningnya. Kopi bening. Ya, sehat. Nanti mama nyanyi. Nah, sambil duduk kita lanjutkan. Ada yang mau nyanyi? Nah, nanti ya. Dampak posisi kontrol rasa bersalah tadi. Nah, dampak posisi kontrol. Yang pertama tadi sudah disebutkan, siswa akan merasa gagal, merasa bersalah. Kemudian siswa merasa rendah diri dan narik diri dari lingkungan. Mungkin kalau ada siswa kita yang pendiam, kita tanya kenapa nak, atau memang sifatnya introvert, kita harus tahu karena itu adalah siswa kita. Lanjut. Yang ketiga, posisi teman. Di sini kalau ada siswa melanggar aturan, ada guru itu menempatkan diri sebagai teman. Yaitu satu, guru akan ramah, dia bersenda gurau dengan murid sehingga murid merasa aman dan nyaman. Misalnya si A berkelahi dengan si B, diturunkan emosinya dulu, lalu bapak guru ini mengajak, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa nak, diajak berteman seakan mereka sebaya, supaya siswa itu nyaman. Nanti setelah nyaman, siswanya ditanya apa penyebabnya dia berkelahi. Namun ada kekurangannya, yaitu identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Siswa itu merasa berhasil, namun posisi ini hanya dapat menumbuhkan motivasi ekstrinsik dari siswa. Apa itu? Motivasi dari luar. Jadi nanti dia berbuat baik itu ada karena pengaruh ada guru tadi yang menempatkan dirinya sebagai teman. Akibatnya siswa tadi mungkin merasa ketergantungan pada bapak itu bapak idola saya. Kalau saya salah, ada yang membela. Jadi kalau bapak ini tidak ada hadir hari itu, dia memiliki ketergantungan. Nanti dia menganggap guru lain itu tidak bersahabat dengannya. Jadi dia memiliki ketergantungan pada guru yang berposisi sebagai teman tadi. Sehingga motivasi untuk patuh pada peraturan itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kita lihat dampak posisi sebagai teman. Murid menjadi pribadi yang tidak mandiri. Dia tergantung pada guru yang tadi, yang menjadikannya teman. Kemudian murid bergantung pada satu orang. Kalau di sekolah itu ada satu guru bersikap sebagai teman, dia akan tergantung pada guru itu saja. Nanti kalau dia pindah ke sekolah berikutnya melanjutkan, tidak ada yang menjadi temannya, akhirnya dia bisa melanggar lagi aturan. Atau dia berbuat salah lagi karena tidak ada yang membantunya. Lanjut, murid menjadi tidak disiplin secara internal atau intrinsik. Begini contohnya, contohnya siswa kelas 6 Aisyah itu sudah libur seminggu karena motivasi internalnya kuat. Setiap hari dia bertanya, apa PR kawan? Dibuatnya PR itu, padahal dia sekarang di Pulau Jawa. Nah, dia pulang besok mungkin, tapi PR-nya sudah selesai semua. Itu adalah ciri siswa yang motivasi internalnya sangat kuat. Dia tidak mau libur lama-lama, tetap PR-nya. Tolong teman, checklist PR-ku sudah selesai. Besok begitu hari pertama sekolah dia ingin semua UH-nya selesai. Jadi kalau seperti itu orang saya sendiri tahu orang tuanya tidak pernah iming-imingi hadiah. Nanti kalau anak juara 1, ayah kasih HP, ayah kasih duit, ayah kasih liburan, tidak ada.
dia murni itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Inilah yang berusaha kita tanamkan ke siswa kita sejak dini, terutama kita guru SD. Karena insya Allah kalau nanti Aisyah itu jadi dokter, dia dokter yang berdedikasi. Kalau jadi guru, dia jadi guru yang berdedikasi. Apapun nanti profesinya, dia akan menjadi orang yang disiplinnya internal, intrinsik. Motivasi belajarnya juga dari dalam. Nah, semoga siswa kita nanti bisa menjadi seperti itu semuanya. Itu tadi lanjut posisi pemantau. Nah, ini sering kita lakukan. Ini sebenarnya tidak salah. Cuman kan tidak ada juga kita yang bisa sebagai manajer, kita belajar. Mungkin sekarang kita berada di sini dulu memantau kesalahan anak, apa konsekuensinya. Misalnya dia makan-makan di kelas, kita bilang, nak, makan-makan di kelas itu tidak boleh, kan ada aturannya. Buang sampahnya, sapu-sapu remah-remahnya. Itu kita berusaha memantau atau memonitor siswa. Apa saja ciri-ciri atau kata-katanya? Satu, mengandalkan data dalam mengontrol siswa. Dia mengontrol siswa, misalnya berpikir, si A 3 bulan ini sudah terlambat 10 kali misalnya. Si B sebulan ini sudah tidak membuat PR 3 kali. Dipantau terus, ada data-datanya. Kemudian suaranya datar, tidak bersahabat seperti posisi teman tadi, tidak bersenda gurau, tidak emosi seperti penghukum, tidak juga bernada tinggi. Dia netral. Kemudian tercipta identitas positif diri atau berhasil. Apa contohnya? Misalnya si Budi terlambat ke sekolah, orang sudah mulai pacaran. Lalu datang guru piket sebagai pemantau. Budi tahu kesalahannya? Tahu, Bu. Tahu apa konsekuensinya? Tahu, Bu. Budi taruh tas dulu, nanti Budi misalnya ya konsekuensinya Budi harus membaca sebuah buku lalu membuat laporan bacaan. Nah, itu contohnya. Hukumannya juga mendidik. Lanjut, pemantau senantiasa selalu memantau siswa yang diberi sanksi. Ini yang melanggar baju seragamnya tidak sesuai jadwal. Ini yang terlambat. Ini yang tidak membuat PR. Pemantau ini selalu memantau. Dia ada catatannya, ada data-datanya. Kemudian, ini dampaknya. Dampak dari posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Siswa akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa mengetahui dari nilai kebajikan yang ingin dicapai. Apa nilai kebajikan? Itu adalah nilai-nilai yang universal seperti jujur, disiplin dan sebagainya tanpa memandang agama, budaya dan sebagainya. Kemudian juga siswa tidak sepenuhnya mandiri karena dia mematuhi aturan itu, ada pemantaunya. Kalau saya langgar, itu ada ibu yang mengawasi. Gak bisa kalau saya lompat pagar, walaupun saya lompat pagar, guru tahu saya terlambat. Jadi belum juga sepenuhnya dia mandiri. Jadi ketika dia melanggar, dia tahu konsekuensinya dan dia tetap dia lakukan. Belum ada motivasi internalnya secara maksimal. Lanjut. Ini dia yang terakhir, posisi manajer. Itu posisi idaman kita. Nah, ini dia. Posisi manajer. Pertama, suara netral, sama dengan pemantau, lebih netral, tidak emosi, bernada tinggi dan tidak emosi, tidak bernada tinggi dan tidak terlalu ramah. Tercipta identitas positif berhasil. Guru akan menanyakan pertanyaan bermakna yang agar membuka pemikiran siswa. Guru membimbing siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Itu dia ciri-cirinya sebagai manajer. Kemudian dampaknya adalah siswa menjadi mandiri, percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya, dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, kita lihat contoh syuting kami beberapa minggu yang lalu. Contohnya kasus Mesa. Cekidot. Ini adalah simulasi atau skenario seorang siswa yang terlambat. Sinyal ya. Aduh.
Skenario-nya seorang siswa kelas 6 terlambat datang ke sekolah. Lalu setelah istirahat dia dipanggil oleh gurunya. Tak mau ya? Ada. Atau kita lihat di sini. Oh ya, sinyal nih Ibu. Nggak jalannya. Kalau biasa laptopnya berbeda. Ah ya. Mau dia ya? Mungkin nanti dia mau diputar. Kita apakan dulu video ini. Mesa yang terlambat ini dipanggil oleh guru kelasnya. Lalu ditanya alasan terlambat itu apa. Lalu dicari solusinya, nanti ada situ tahap-tahap segitiga restitusinya. Ini sinyalnya Ibu. Kira-kira ibu-ibu sudah ada pertanyaannya nanti untuk pertanyaan. Udah, nyambung kan? Putus.
Itu tadi videonya penerapan segitiga restitusi pada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Jadi siswa itu dipanggil, kemudian ditanya apa penyebabnya dia datang terlambat, dan kemudian dia diberi cara diarahkan supaya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu pertama distabilkan identitas dulu. Lanjut. Berikut, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru tersebut? Apa posisi kontrolnya tadi? Apakah penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Nah, di sana ada tahapnya menstabilkan identitas. Sebenarnya kalau kita sudah melakukan sebagian, kalau anak bermasalah kita tenangkan dulu, kita tanya penyebabnya, kemudian kita tanya, lambat itu salah apa benar? Salah, Bu. Dia tahu dia berbuat salah. Kalau kita hukum, dia akan membela diri atau melawan. Tapi kalau kita stabilkan identitas, dia akan menyadari kesalahannya. Yang jarang kita lakukan adalah tahap terakhir, itu menanyakan keyakinannya, apakah sudah benar atau salah dan apa solusinya. Lanjut, di sini ada tadi segitiga restitusi. Yang pertama tahapnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah tampak tadi dari video tadi, contohnya itu adalah simulasinya. Lanjut, pendekatan segitiga restitusi merupakan kegiatan di mana guru menanggapi kesalahan siswa dengan cara mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Intinya, siswa dapat mengambil hikmah dari keterlambatannya, kemudian dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu tandanya restitusi kita sudah berhasil. Lanjut, ini dia. Tadi ada tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya, apakah terlambat itu sesuai dengan disiplin atau tidak, apakah terlambat itu tidak menyalahi aturan. Lanjut, ini dia. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika seseorang dalam emosi, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jangan kita marahi dulu. Nanti kalau dia marahi, dia menjadi defensif atau mempertahankan diri. Karena itu adalah sikap alami manusia. Dengan mempertahankan diri, akhirnya dia melawan. Jadi di sini kita stabilkan. Contoh kalimatnya. Menurut Nanda, perbuatan tadi pagi itu benar tak? Setiap orang juga punya kesalahan. Begitupun ibu sendiri pasti juga pernah salah, atau berbuat salah itu adalah manusiawi. Cuman bagaimana lagi nanti kita berusaha tidak mengulanginya lagi. Lalu ada validasi tindakan, melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Satu, contohnya, Nanda pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Nanda pasti punya alasan mengapa tadi memukul teman. Sekarang ceritakan apa alasannya. Jangan kita marahi dulu. Lanjut, ada menanyakan keyakinan. Pada tahap ini penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan dan nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Semua anak itu ada nilai keyakinan yang diajarkan oleh keluarganya masing-masing. Akan mereka pegang teguh dan kita menggalinya lebih dalam. Itu contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jika Nanda meyakininya, apakah mau memperbaikinya? Apa yang Nanda lakukan untuk menemukan solusinya? Misalnya ada siswa yang tidak bayar saat jajan di kantin, kita tanya. Orang tuanya pasti mengajarkan kejujuran. Nanti kita tanya, nilai keyakinan apa yang tidak terpenuhi? Pasti mereka mengakuinya. Lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah juga konsep inti dari budaya positif. Kita sudah melaksanakannya, yaitu keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal, berlaku di negara manapun, agama apapun, adat istiadat apapun. Contohnya jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Jadi bersifat universal. Itu namanya nilai kebajikan. Jadi saat membuat keyakinan kelas, kita pilih dulu apa poin-poinnya. Lalu nanti dia akan menjadi nilai kewajiban. Contoh keyakinan kelas. Misalnya siswa berkata di kelas, kita kumpulkan siswa di kelas, apa aturan kita nak? Tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh
sembarangan. Nanti kita kelompokkan. Tidak boleh terlambat, nanti masuknya ke disiplin. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek teman. Itu masuknya ke saling menghargai. Piket harus bersih, piket datang lebih pagi, itu masuknya ke tanggung jawab. Jadi ini contohnya disiplin. Kami meyakini untuk selalu tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu, baik datang ke sekolah maupun mengerjakan tugas. Lanjut, jujur. Kami yakin bahwa jujur sangat penting dimanapun kita berada, walaupun sedang ulangan ataupun sedang belanja dan sebagainya. Lanjut, saling menghargai. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati perbedaan yang ada, untuk selalu rukun dimanapun berada, terutama di dalam kelas. Nah, setelah dapat tadi kalimatnya, lalu sama-sama dengan siswa kita tuliskan keyakinan yang tadi, yang banyak-banyak tadi. Setiap siswa punya usul. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mencaci fisik teman. Nanti kita kelompokkan. Dan lalu dapat kesepakatan nilainya. Contohnya di kelas 6A yang kami lakukan, dapat itu yang awal semester kemarin, jujur ini ada teman anak tuh membuat tidak boleh mencontek, tidak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah teman, lalu masuk ke dalam jujur. Begitu pula seterusnya disiplin, rukun, sopan, giat belajar, saling menghargai dan menjaga kebersihan. Itu adalah nilai kebajikan yang dapat dari keyakinan di kelas 6A. Lanjutkan. Di sini yang terakhir dari keyakinan kelas itu, kita ujungnya adalah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Tolong bacakan apa visi kita, Bu Nas. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, inovatif, kreatif, dan berprestasi yang berwawasan lingkungan. Itu dia visi sekolah yang dulu. Yang sekarang kita tambahkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi muara dari budaya positif tadi adalah muaranya kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dari budaya positif tadi. Oke, 6 dimensinya tercapai. Ini dia quotes kutipan. Penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Disiplin yang dijalankan atas kemampuan sendiri adalah kemerdekaan sejati. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Radia Fitma yang telah menyampaikan paparannya di hadapan kita bersama. Dan selanjutnya mungkin ada yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Silakan bertanya. Kita buka sesi tanya jawab, agak 3 penanya. Silakan yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini mengenai masalah tadi yang pakaian tidak lengkap. Setiap hari Senin kita melakukan upacara dan ada saja anak kita yang tidak mempunyai pakaian lengkap. Selalu kita pisahkan. Sedangkan itu tadi tidak bagus. Bagaimana solusinya lagi untuk kedepannya bagi kita? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab, Bu. Nah, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Krinas. Tadi setiap Senin ya Bu, ada selalu anak yang tidak lengkap pakaiannya. Kadang-kadang ada misalnya 5 orang, ada 1-2 yang selalu itu orangnya, ada yang bergantian. Jadi di sini itu adalah kita sebagai guru kelas, tidak hanya guru piket, mengingatkan bahwa walaupun kalian tidak ibu hukum, tidak ibu kasih ini itu, kita beri pengertian, kita restitusikan juga sedikit di kelas. Apa nak sebabnya nggak bawa dasi? Lupa Bu. Solusinya apa? Jangan kita carikan solusi. Besok masukkan dasi ke dalam kelas, bukan? Kita minta mereka menalar. Jadi ini mengajari anak sejak dini
Pak ini masalahnya, ini solusinya. Kalau nggak jalan, kalau nggak sukses dengan solusi yang A, ada yang B. Jadi itu mengajari anak kita dari kecil bernalar, kritis, dan mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Karena anak kita sekarang sudah terbiasa dengan home service, apa-apa disediakan orang tua. Itulah mama lupa masukkan buku, Bu. Jangan mama disalahkan, kita yang bertanggung jawab. Jadi ini nanti mungkin Senin depan kita coba wali kelasnya masing-masing, karena kalau guru piket nanti tinggal pula siswanya. Kenapa nak tinggal terus? Coba budayakan budaya malu dipisahkan barisannya. Kalau anak yang rasa malunya tinggi, dia pasti tidak akan mau lagi. Kalau perlu dia beli dasi 2, taruh di tas 1, di rumah 1. Tapi mungkin anak yang 5 ini atau 4 orang ini merasa tidak apa-apa, toh cuma barisan dipisahkan kok. Jadi mereka nanti terbiasa melanggar aturan. Semoga ya Bu ya, minta tolong ke wali kelasnya sama-sama kita menegakkan disiplin walaupun dari hal kecil, karena hal kecil itu nanti menjadi hal yang besar, karena 25 tahun lagi mereka akan memimpin negara ini. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Bu Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sedikit ingin menanyakan, yaitu mengapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan dijawab Bu. terima kasih Bu Veronica. Mengapa harus menerapkan budaya positif di sekolah? Namanya saja positif, pasti insya Allah bagus ya. Misalnya disiplin positif, budaya positif, positive thinking. Jadi budaya positif ini ada unsur-unsurnya. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan, contohnya ada hari Senin kita biasakan anak itu upacara bendera untuk menumbuhkan sikap kepahlawanan, sikap nasionalismenya, atau Selasa senam pagi mereka agar selalu sehat, rajin olahraga, dan seterusnya sampai upacara agama menjadi akhlak mulia mereka. Jadi mengapa budaya positif harus diterapkan? Karena dengan budaya positif inilah cita-cita atau impian kita, seperti apa murid impian kita bisa diwujudkan. Karena mereka generasi penerus bangsa. Dengan budaya positif ini insya Allah mereka bisa membawa negara ini lebih maju, lebih makmur. Tidak seperti sekarang ini kita lihat negara kita sedang lihat ibu pertiwi sedang bersedih, kata lagunya. Jadi kita menerapkan budaya positif, ditambah lagi pengaruh era digital saat ini, sikap anak, perilaku anak semakin individualistik, semakin cuek, susah dinasihati karena banyak sekali pengaruh dan lebih suka hura-hura mungkin ya. Jadi dengan kita adakan atau biasakan budaya positif di sekolah, mudah-mudahan di sekolah mereka sudah mendapat budaya positif dan bisa menerapkannya. Orang tua juga menyambungnya di rumah. Oleh karena itu kita memang harus bekerja sama dengan orang tua menerapkan budaya positif. Misalnya kita sudah mengajari sholat tepat waktu di sekolah, orang tua meneruskan di rumah. Orang tua juga sholat. Karena ada anak yang ngaku, orang tua saya nggak sholat Bu. Nah, gimana kita nggak nyambung budaya positifnya? Jadi dengan budaya positif ini terwujud visi dan misi sekolah kita. Amin. Satu lagi. Saya Bu. Terima kasih kepada Ibu Radia Fikmah. Tadi kita kan sudah mendengar bagaimana penjelasan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang akan kita terapkan di sekolah kita. Sekarang pertanyaannya, dari pertanyaan Ibu yang pertama tentang perlengkapan yang tidak lengkap, kemudian mengapa kita harus menerapkan budaya positif. Sekarang pertanyaannya begini Bu, siapa saja yang berperan dalam membangun budaya positif tersebut sehingga nantinya yang kita harapkan
budaya positif itu memang ada di sekolah kita dapat terwujud. Nah, itu saja Bu. Ya, nanti kami minta pendapat dari Bapak Ibu Guru juga, jangan saya aja yang menjawab. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Imelda Ina. Siapa saja yang berperan dalam menjalankan budaya positif ya Bu? Ya. Pertama, kita sebagai guru adalah yang memimpin pembelajaran di kelas kita. Sebagaimana pemimpin itu adalah ditiru. Kita juga guru, kepanjangannya digugu dan ditiru. Jadi kita menerapkan dulu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ignasu Sumtulodo. Di depan memberi contoh teladan. Jadi kita memberi contoh, nak begini loh disiplin itu. Kita contohkan, ibu kalau habis makan buang sampahnya lihat. Jadi sedangkan kita sudah memberi contoh saja, misalnya di rumah kita sudah sholat tepat waktu, mengaji habis maghrib, anak kita butuh juga kita tarik tangannya, yuk nak sholat, yuk nak sholat. Apalagi kalau kita tidak sholat. Begitu pula di sekolah. Kalau guru tidak mencontohkan berpakaian yang rapi, berkata yang baik, disiplin dan sebagainya, bagaimana nanti siswa menerapkan? Jangan hanya teori. Kalau teori anak kita semuanya benar dalam ujian. Contoh nomor 1. Jika si Udin jatuh dari sepeda, maka sikap kita adalah pasti semuanya menjawab benar satu kelas, membantunya. Tapi dalam kenyataannya ada teman kepleset, rame-rame mentertawakan. Itulah, ngapain gendut? Tambah lagi bulinya, bukannya ditolong. Ngapain badannya besar, makanya jatuh terus. Jadi sekarang berarti mungkin kita butuh praktiknya lagi. Teorinya, alhamdulillah siswa kita kalau menjawab benar. Kalau ada peminta-minta di tepi jalan atau nenek mau menyeberang, menolongnya. Tapi kenyataannya ada bukan siswa kita, tapi itu kita miris juga lihatnya. Ada orang tua bersepeda sakit, dianiaya, kadang dilempar batu kecil. Itu kan berarti teorinya baru yang berhasil, praktiknya belum. Sementara yang butuh itu adalah praktiknya. Jadi yang pertama dulu guru memberi contoh dan juga orang tua di rumah. Guru memberi contoh disiplin itu, dan insya Allah kalau guru sudah memberi contoh dan juga mengajak siswanya, mudah-mudahan kita bersama berusaha disiplin positif itu akan terlaksana. Karena tidak ada keberhasilan seperti quotes tadi, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Atlet pun kalau mau dapat medali emas, dia tidak, malah lebaran pun dia latihan. Begitu pula kita, disiplin dari diri sendiri dan kita tularkan kepada siswa kita agar terlaksana budaya positif. Mana budaya positif ini sangat diperlukan saat ini. Kalau dulu kita dapat hukuman, itu belum budaya positif namanya. Siapa bersalah dihukum. Itu beda lagi kalau agama kita di sini masalah karakter ya. Kalau nggak sholat memang nama agama kita boleh anak dipukul sedikit. Tapi kalau untuk sekolah kita tetap idealnya jadi manajer, menerapkan budaya positif agar menjadi mengakar di dalam hatinya kemanapun dia pergi nanti, insya Allah. Mungkin ada teman dari teman rekan guru Pak Toto, ada pendapatnya menambahkan. Bu Sisi, ada tambahannya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada tambahan, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan semuanya atas berlangsungnya kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, salah dan janggal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan kita akhiri acara kita dengan membaca hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.